Salam sejahtera untuk Anda semua yang ada di rumah dari anak Abah Entertainment. Kali ini kita akan menyoroti kisah kehidupan yang sangat luar biasa dari seorang bapak yang konon katanya ditinggal sama istrinya dan anak yang telah meninggal. Dari kehidupan beliau ini sebuah kisah yang luar biasa untuk kehidupan kita. Dari beliau berjuang untuk memungut dan memumpung semua sampah-sampah. Nanti jangan lupa untuk disaksikan terus sampai habis. Insya Allah semoga bermanfaat dan inspirasi kita semuanya. Sampai jumpa. Ini saya itu. Tapi kalau hidup saya itu kan mungkin kena itu loh. Pikiran-pikiran kan kena pengaruh orang lain itu kan jadi pusing kan? Ya itu. Yang pertama itu saya itu kesana itu 5 tahun itu enggak. Kesana itu kemana? Yang di istri saya. Rumahnya di mana? Di Widjirjo. Oh. Jadi Gedong Sari Widjirjo Pandak Bantul. Ya. Itu tempatnya istri. Ya. Tapi kalau sini kan ikut suami ya. Ya. Nah, berarti bukannya istri yang ikut bapak. Iya. Berarti istri nggak ikut ke rumah bapak gitu setelah Ya. menikah? Ya kalau saya itu ikut 5 tahun. Hah? Hampir itu 5 tahun terus ikut saya di rumah saya. Oh, bapak setelah menikah ikut di rumahnya istri 5 tahun. Setelah 5 tahun ikut istri, baru dia ikut ke rumah bapak. Iya. Mau bikin rumah. Di rumah bapak. Iya. Memang dari dulu kerjanya memang udah tukang begini atau apa pak? Itu loh ya. Dari waktu pas muda sampai sekarang memang kerjanya Udah begini. dulu itu masih kecil itu mencari itu loh. Potongan tebu itu loh. Yang itu yang masih muda-muda itu kan nanti kan ditanam lagi. Oh, kerjanya itu. Ya dulu yang masih dari berapa ya yang SD belum anu tuh. Bapak? Iya SD kan belum. Kan SD belum tamat saya. Kan saya saudaranya banyak. Oh, bapak berapa orang saudara? 8. Bapak anak berapa? Nomor 3. Oh, nomor. Tapi kakak saya udah meninggal kan masih bujangan. Oh, Ya dulu kan saya di Ambon. di Ambon? Iya. Muda-mudanya? Iya, itu loh. Jadi saya di Ambon, kakak saya di rumah meninggal, aku kan nggak tahu, Iya. saya nggak pulang. Tapi kan itu anaknya paman saya itu kan mau naik haji. Heeh. Jadi kalau mau itu saudara saya di sana kan 3. Di Ambon? Ya bikin rumah itu loh, yang anaknya paman saya. Itu Nah, memang itu. tukang dari muda gitu? Ya saya tapi itu buruh, yang buruh. Oh, Tenaga. Jadi kenek? Jadi keneknya doang Ya, gitu kenek. ya? Nah, Oh, ya. jadi waktu ke Ambon tuh kira-kira umur berapa tuh pak di sana tuh pak? Umur 5, sekitar 55. Sekarang kan baru Udah berapa umur bapak? umurnya sekarang. Hmm. Di lahiran 56. Masih kuat bekerja seperti tukang begini ya? Iya. Berarti anak Anak ya 2 meninggal semua. oh Iya, jadi saya sendiri. anak Udah. itu meninggalnya kalau lewat sakit? Dulu itu ya orang tuanya kan kurang normal, jadi kan itu takut kan anak saya. Kan sampai di sekolahan aja itu orang tuanya kan di tempat sekolahan, jadi kan anak saya kan izin lah tuh sama teman-temannya itu. Nah, jadi terus setelahnya itu agak stres jadi gitu. Yang anaknya? Ya, kan dulu SMP itu di Karanggayam, Iya, udah tahu. lulus, ya, SMP. ya SMP udah lulus. Tapi udah umur 27 anak saya. Yang pertama, yang kedua baru umur 6 bulan. Nah, ibunya dulu jatuh, terus di pitek kayak itu, dipijetin itu, terus meninggal itu loh kandungannya. Oh, anaknya perlu tadi? Ya, jadi baru 6 bulan. Enggak, kalau dari ceritanya ibu itu kan saya bilang waktu saya lihat bapak di rumah itu lagi bersih-bersih kebun gitu kan, itu umur bapak tuh berapa ya kok masih semangat mau kerja, saya bilang gitu. Sepertinya kayak ada tanggung jawab gitu yang mau misalnya ada anak sekolah lah atau isi sakit gitu, nggak ada. Makanya terus anaknya
gitu. Anaknya meninggal itu yang waktu pas di pantai itu kalau di makanya itu Iya di pantai. Nah, kok di pantai ya? Iya. Itu juga nggak tahu sama dia tuh minta izin sama bapaknya, Pak, aku mau ke pantai, tapi bapaknya kayaknya nggak, pokoknya nggak menanggapin gitu loh kan. Terus akhirnya dia pergi sendiri naik sepeda. Nah itu ceritanya bagaimana gitu loh, Pak? Itu kan dulu jalan. Itu jadi pakean itu jalan dulu itu di tempatnya eyangnya di sana. Terus itu di makam aja, terus lihat di sawah. Ya nanti terus habis itu terus jalan di itu pantai Sungai Medok Progo. Nah, nanti terus ya Mbak Ibu terus turun. Jadi terus sampai meninggal. Jadi itu perginya hari Jumat kon. Terus sampai ketemu itu udah meninggal sampai sana pantai Kewaru. Berarti kalau bapak anaknya meninggal itu istri udah nggak ketemu lagi? Enggak, jadi anak saya udah meninggal itu jadi orang tuanya nggak tahu. Nggak tahu? Iya. Sampai sekarang ini belum pulang. Tapi dulu itu pergi kalau 20 hari, 1 bulan itu pasti pulang. Tapi sampai sekarang ini kok, sampai berapa tahun ini kok nggak pulang. Dari pihak keluarga bagaimana? Nggak ada waktu mau mencari kan, kalau memang meninggal kan tahu di mana tubuhnya kan gitu. Ya, jadi kalau istri saya mungkin kalau udah meninggal kan saya pastinya ingat kan? Kalau udah meninggal kalau karena kan itu kan masih kan? Kalau Jadi meninggal. perasaan bapak tuh ngerasain kalau itu masih hidup gitu? Iya, rasanya. Itu usahanya bapak dan usaha dari keluarga pihak istri gimana? Jadi kalau saudara kan kalau udah punya kan yang itu tanggung jawab kan saya kan. Kalau saudara kan kalau begitu kan udah tahu nggak tahu kan? Oh begitu. Iya. Ya maksudnya kan dari pihak istri kan mungkin ada kakaknya, ada Iya. adiknya gitu kan, pengen nanya gitu kan, Mbak itu di mana kan gitu, kalau memang meninggal di mana kuburnya. Dari pihak istri nggak ada pernah bertanya sama bapak kayak gitu? Enggak. Enggak tanya. Dan bapak juga Dari saudara sana ya nggak tanya, apalagi saudara saya. jadi dari usaha apa yang bapak lakuin kan memang setahun 2 tahun gitu kan, apa memang udah diikhlasin aja gitu? Ya, tapi kalau dulu saya itu ya sering-sering ada kerjaan, kurang ngajak gitu loh. Ya, apalagi yang di bangunan, apa di sana apa aja ya. Berarti kerjaannya bapak dari masih muda sebelum Iya, nikah masih kan? muda sampai Sampai menikah sekarang? itu ya, iya kerjanya Seperti itu ini? ya, iya, Tukang ini? iya. Jadi kalau mau siapa yang mau membutuhkan mau itu loh. Oh iya di sawah, apa di rumah. Oh berarti serabutan lah Iya. ya Pak ya? Jadi enggak satu jurusan tuh enggak, Kalau di tapi rumah sekarang bapak sama siapa? ya sendiri. Oh, jadi maksudnya bapak bekerja untuk bapak ngidupin diri sendiri? Iya. Kan udah nggak ada anak, nggak ada istri gitu kan? Iya. Berarti bapak hidup sendiri tuh kan ada orang bilang aku wes, kalau orang Jawa bilang kan aku wes apa ya namanya udah lelah gitu kan, aku udah sama saudaraku aja lagi, apalagi anak nggak ada, istri nggak ada, kok rekoso banget ngidupin diri sendiri. Kenapa bapak masih mau bekerja itu? Motivasi bapak itu apa gitu loh? Itu gini. Udah Kalau disuruh begini. jadi kalau kayak saya itu masih bekerja toh, Mhm. itu untuk membayar listrik, membayar pajak itu loh. Mhm. Ya, jadi kalau Pajak apa pak? Pajak rumah? Iya, pajak rumah itu kan pasti 1 tahun sekali toh. Mhm. Rumah itu terus sawah itu loh. Berarti bapak nggak mau ngerepotin saudara gitu ya? Iya. Jadi kan masih bekerja kan masih hidup sendiri itu kan cuma walaupun sedikit banyak kan untuk makan toh. Daripada minta saudara kan lebih baik kerja sendiri toh. Berarti memang bapak tuh kalau memang dikasih kesehatan Iya. kan, soalnya kan ada juga yang orang sebelum bapak tuh kan yang cuman minta-minta di jalanan gitu kan. Itu menurut bapak diberi kesehatan gitu bapak benar-benar mempergunakannya, atau memang pernah nggak berpikir ngeliatin orang itu kok udah lebih muda dari saya, kok
kerjanya seperti itu menurut Bapak itu motivasinya buat orang seperti itu gimana gitu? Loh, kalau saya itu kan yang penting badannya masih kuat, masih sehat, itu kan walaupun kerja apapun ya tetap saya laksanakan tak. Jadi enggak usah saya kok walaupun orang tidak mampu kok terus begitu minta itu ya enggak mungkin ya nak saya. Alhamdulillah, berarti Iya, memang jadi- diberi kesehatan, diberi kekuatan sama Allah dipergunakan ya Pak ya? Iya, jadi kan supaya ya kalau bisa itu ya cari sendiri gitu kan. Enggak usah minta-minta, yang penting badannya sehat, kuat. Yang penting bekerja halal ya tak? Yang penting itu. Jadi saya kok enggak pernah sampai tua kok untuk minta-minta ya. Adik-adik saya itu ya cuma ngasih makanan, tapi kan saya enggak minta toh. Oh gitu. Jadi saya kan walaupun saya punya ya saya kasih gitu loh. Jadi kalau punya masih punya apa saya kasih. Punya telur enggak saya kasih. Kan saya kan masih ada itu loh, ada menerima kunjungan itu loh. Orang ada keperluan, ada mantu, ada itu loh, resepsi itu kan saya kan masih dikunjung. Istrinya orang Jawa itu loh. Itu kan saya ya masih nyumbang itu loh. Oh gitu. Ya. Iya. Kita yang inspirasi yang saya dapat secara langsung bertatap muka dengan Bapak, saya minta satu untuk rakyat Indonesia ya Pak ya. Apa pesan Bapak buat pemuda-pemudi rakyat Indonesia ini? Di umur saya Bapak yang udah berusia lanjut seperti ini masih kerja keras, pesan Bapak untuk rakyat Indonesia, terutama untuk para kaum laki-laki dan pemuda Indonesia. Pesannya Bapak bagaimana? Silakan. Yang penting kalau di rakyat Indonesia supaya bisa sehat, kesehatan jasmani atau rohani ya toh. Yang penting mencari rezeki halal, yang penting kesehatan jasmani dan rohani pun. Berarti tidak apa namanya itu, kekuatan itu tidak harus bersantai-santai gitu. Jadi motivasinya dengan umur Bapak yang segini, Bapak masih mau bekerja gitu. Apalagi Ya. dengan pemuda-pemuda sekarang gitu ya Pak ya. Ya. Yang penting itu, yang penting masih kuat, masih bekerja ya toh, walaupun Apapun kerjaan apapun yang dikerjakan itu Penting halal. ya disampaikan ya. Walaupun tua umurnya itu enggak masalah ya toh. Yang penting badannya masih kuat, harus bekerja. Itu. Untuk walaupun enggak dikasih siapa-siapa, tapi kan untuk sendiri tubuh hanya membutuhkan makanan ya toh. Yang penting ada kan lain-lainnya kan banyak itu ya. Masih kebutuhan lain-lainnya kan masih banyak. Jadi untuk para sahabat pemuda Indonesia, khususnya channel Anak Abah Entertainment, marilah kita ambil hikmahnya. Apapun pekerjaan itu yang penting halal, dikerjakan dengan sungguh-sungguh, akan mendapatkan hasil yang maksimal. Jangan lupa selalu bersyukur pada Allah, karena kesehatan itu dan kerja keras itu pasti akan membuahkan hasil. Segitu dulu bincang-bincang dengan Bapak Baki yang udah, terima kasih banyak udah meluangkan waktunya buat berbagi cerita dengan untuk para pemuda-pemuda Indonesia. Terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama ya. Es